Selamat malam kepada Bapak Sunarwijaya dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ade Putri Cantika Dewi sebagai moderator yang akan memandu presentasi hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Sevia Salsa, ada Cynthia Dewi Sutandi, absen 23 sebagai pembicara ketiga. Saya sendiri Ade Putri Cantika Dewi sebagai moderator sekaligus pembicara pertama. Yang terakhir ada Maya Angiani, absen 31 sebagai pembicara kedua. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Yang pertama ada pengertian pasar. Secara umum, pengertian pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar tidak selalu merujuk pada tempat tertentu, tapi juga mengacu pada suatu komoditas yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual. Berdasarkan dari pengertian pasar di atas, sesuatu hal telah dapat dikatakan sebagai pasar jika sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Aspek pasar berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Oleh sebab itu, aspek pasar menjadi aspek penting yang biasanya akan diutamakan untuk dianalisa. Adapun karakteristik dari aspek pasar yaitu untuk membantu memahami aspek pasar, terdapat sejumlah faktor-faktor yang menunjang keberadaannya. Antara lain, yang pertama yaitu daya beli. Pendapatan per kapita dapat mengukur tingkat daya beli masyarakat di sebuah negara. Daya beli berarti kemampuan membayar untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua ada keinginan. Kecenderungan konsumen untuk memenuhi kebutuhan, biasanya keinginan timbul lewat pengetahuan tentang minat beli konsumen terhadap suatu produk. Selanjutnya akan ada proses pengambilan keputusan dan persepsi terhadap suatu produk perusahaan. Yang terakhir ada tingkah laku dalam pembelian. Ini adalah tahapan konsumen dalam memutuskan membeli sebuah produk atau jasa. Perilaku ini dipengaruhi oleh motivasi kepribadian, konsep hidup, gaya hidup, proses belajar konsumen, persepsi, dan sikap. Selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Ada berbagai cara untuk mengumpulkan data primer. Yang pertama ada melalui metode survei, yaitu pengumpulan data dengan cara menginterview orang-orang atau konsumen dalam jumlah terbatas yang dipilih dari sekumpulan orang yang lebih luas. Metode survei bisa dilakukan melalui personal interview, telepon interview, dan mail interview. Yang kedua, ada metode observasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan mengobservasi si pelaku dan mencatat hasilnya. Yang ketiga, ada experimental method. Metode ini bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat dengan menghilangkan penjelasan-penjelasan yang bertentangan dengan hasil observasi. Misalnya, kita menjual barang yang sama, tetapi kita memperbaiki pembungkusnya. Kalau ternyata barang dengan bungkus yang baru ternyata lebih laku, maka tes ini membuktikan suatu hipotesa yang mengatakan pembungkus baru dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah ada pada suatu tempat yang dikumpulkan untuk suatu maksud tertentu. Penggunaan sumber informasi data sekunder penting bagi perusahaan, karena bila data-data informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari data-data sekunder, maka perusahaan tidak perlu mencari melalui data primer. Sumber-sumber data sekunder yaitu yang pertama, sumber intern, sumber yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, sumber eksternal, yaitu sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah menentukan sumber-sumber informasi yang akan dipakai, maka peneliti melakukan pengumpulan data. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh pembicara kedua, yaitu Maya. Kepada Maya, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan. Hal penting lain yang perlu Anda perhatikan dalam memasarkan produk adalah menganalisa kondisi pasar dan meramalkan bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan.
Analisis pasar atau peramalan adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Saat melakukan analisis pasar, Anda perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Dari tindakan ini, Anda dapat mengetahui seberapa cocok penawaran Anda untuk pasar tertentu. Selain itu, perusahaan juga melakukan peramalan permintaan pasar, yaitu memprediksi permintaan pasar di masa depan untuk produk yang akan ditawarkan. Peramalan permintaan terdiri dari serangkaian langkah yang melibatkan antisipasi terhadap permintaan produk di masa depan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan untuk membantu suatu perusahaan dalam membuat keputusan seperti menentukan strategi harga produk, merencanakan iklan, membuat jadwal produk, dan lain-lain. Menurut Vincent Gepers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu yang pertama permintaan bebas atau independent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua ada permintaan tidak bebas atau dependent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan peramalan dilihat dari segi waktu. Yang pertama ada jangka pendek, menentukan kualitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law management. Yang kedua ada jangka menengah, menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang ketiga ada jangka panjang, merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top management. Next. Karakteristik peramalan. Yang pertama ada akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dari hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan baik bila peramal tersebut tidak terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua ada biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga ada kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Kepada pembicara ketiga dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sesi ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan. Berikut merupakan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan, yaitu yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan mode. Yang ketujuh, perubahan permintaan. Dan yang kedelapan, konsumen inovasi teknologi. Next. Strategi pemasaran. Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, perusahaan akan mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada dan memutuskan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama. Saat melakukan evaluasi segmen pasar, perusahaan akan memperhatikan beberapa potensi laba
yang akan didapat dari masing-masing segmen tersebut. Dengan mengetahui segmentasi pasar secara jelas, perusahaan dapat menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk dengan lebih optimal, dan dengan demikian perusahaan akan memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya, untuk waktu dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen yang digunakan dalam strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat dijual oleh perusahaan, baik dalam bentuk barang, layanan, ataupun produk digital. Pada variabel ini, perusahaan perlu merancang strategi agar produk yang dikembangkan sesuai dengan target market dituju, sehingga produk dapat memuaskan konsumen sekaligus meningkatkan keuntungan perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua ada harga. Harga merupakan biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa menggunakan produk yang ditawarkan. Karena harga turut mempengaruhi laku tidaknya suatu produk, maka perusahaan perlu melakukan strategi dalam penetapan harga. Yang ketiga ada tempat. Tempat adalah lokasi di mana konsumen dapat menemukan atau menggunakan produk yang ditawarkan. Lokasi yang dimaksud pada variabel ini dapat berbentuk fisik ataupun digital. Yang kelima ada promosi. Promosi adalah strategi untuk mempromosikan produk untuk menghasilkan penjualan. Anda dapat menggunakan strategi pemasaran tradisional ataupun menggunakan pemasaran digital. Yang kelima ada orang-orang. Orang yang dimaksud dalam strategi ini yaitu orang yang menjalankan bisnis juga dianggap memiliki peran penting untuk kesuksesan bisnis. Orang-orang tersebut mencakup tim customer service, staf marketing, staf pengemasan, dan lain-lain. Perusahaan dalam mengelola strategi pemasaran pada variabel ini perlu memastikan bahwa tim bisnis mereka memiliki kualitas, profesionalitas yang baik, mempunyai semangat, serta mau menerima feedback. Yang keenam ada proses. Proses bisnis berkaitan dengan prosedur, alur ataupun mekanisme yang perlu dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Sebagai penyedia produk atau layanan, perusahaan harus memastikan bahwa proses yang disediakan mudah untuk dilakukan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengatur agar proses ataupun mekanisme yang dijalankan tidak mengeluarkan banyak biaya bisnis. Yang terakhir ada bukti fisik. Variabel lain yang perlu diperhatikan dalam aspek pasar dan pemasaran adalah bukti fisik, yaitu variabel ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dapat dilihat konsumen saat mereka berinteraksi dengan produk. Contohnya ada tampilan website, kemasan produk, desain kafe, dan lain-lain. Hal ini juga perlu diperhatikan karena mampu mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap kredibilitas bisnis Anda. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Cynthia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan selama presentasi, kami mohon maaf. Selanjutnya, untuk waktu saya kembalikan kepada Bapak Sunarwijaya. Terima kasih.